Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Tokyo di musim gugur seharusnya indah. Jalan-jalan dipenuhi warna jingga, merah, dan kuning dari dedaunan yang gugur. Orang-orang menikmati kopi hangat di kafe, pasangan muda berpegangan tangan di jalan, dan cahaya lampu kota berkelip di bawah langit sore yang cepat gelap. Tetapi semua itu hanya terdengar dari balik jendela kaca buram milik seorang pria bernama Yosuki. Di apartemen kecilnya yang sempit, tirai hampir selalu tertutup. Bau debu bercampur dengan aroma mie instan basi memenuhi udara. Kotak-kotak bekas makanan berserakan di sudut kamar. Layar komputer di meja masih menyala, menampilkan forum anonim tempat Yosuki menghabiskan waktunya. Ia jarang keluar. Sudah berbulan-bulan, mungkin tahun, sejak ia benar-benar bersentuhan dengan dunia luar. Yosuki, 26 tahun, adalah seorang hikikomori. Ia menutup diri dari masyarakat, dari teman, bahkan dari keluarganya. Rambutnya agak berantakan, tubuhnya kurus namun masih menyimpan bentuk atletis yang samar. Namun, matanya kosong. Tatapan gelap itu sering terpaku pada langit-langit kamarnya, seolah mencari jawaban yang tak pernah datang. Malam itu, suara tawa sepasang kekasih terdengar samar dari luar jendela. Suara itu menusuk telinganya. Sesuatu di dalam dadanya seperti retak. Ia meraih sebotol bir murahan, meneguknya cepat, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. "Untuk apa aku ada di dunia ini?" bisiknya, nyaris tanpa suara. Sudah terlalu lama ia tenggelam dalam kesendirian. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang mencarinya. Dunia terus bergerak maju tanpa dirinya. Tekanan itu semakin menumpuk hingga akhirnya Yosuki merasakan hanya ada satu jalan keluar. Ia menyiapkan tali tambang yang sudah lama tersimpan di lemari. Tangannya gemetar ketika mengikat simpulnya, menyalin pola yang ia lihat di forum-forum gelap di internet. Ia menyeret kursi ke tengah ruangan, menatap kosong ke sekeliling kamar yang seakan menjadi saksi bisu penderitaannya. Detik-detik itu terasa abadi. Yosuki berdiri di atas kursi, tali sudah melingkar di lehernya. Tubuhnya tegang, matanya terpejam. Ada ketenangan aneh yang muncul, ketenangan terakhir sebelum segalanya lenyap. Namun, hidup kadang mempermainkan manusia. Saat kursi ia tendang, tali yang menahan tubuhnya putus. Tubuh Yosuki jatuh keras, menghantam dinding apartemen. Rasa sakit menjalar, kepalanya pening, dan sebuah lubang retak terbentuk di dinding tipis yang memisahkan kamarnya dengan kamar sebelah. Ia terbatuk keras, berusaha menghirup udara. Di tengah kepanikan itu, matanya menangkap sesuatu yang ganjil dari balik celah dinding. Sebuah cahaya redup menyinari kamar tetangganya. Yosuki, yang masih setengah sadar, merapatkan wajah ke arah lubang itu. Dari sanalah ia melihat sosok seorang wanita dengan rambut bob sebahu yang lembut berkilau coklat kehitaman, kulit putih pucat, dan tubuh sensual yang seakan memantulkan cahaya lampu. Wanita itu berdiri di tengah kamar, tubuhnya berlumuran darah, dan di lantai tergeletak seseorang yang baru saja ia bunuh dengan brutal. Yosuki terdiam. Tubuhnya gemetar. Rasa takut dan syok jelas menusuk dadanya. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia sendiri tak bisa mengerti. Jantungnya berdegup cepat. Bukan hanya karena ngeri, tapi juga karena terpesona. Sosok wanita itu kemudian perlahan mengangkat wajahnya, matanya gelap berkilat, bibirnya yang penuh melengkung membentuk senyum samar. Seakan ia tahu ada seseorang yang memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya setelah lama hidup dalam kesunyian, Yosuki merasakan sesuatu yang berbeda, ketertarikan. Lubang kecil di dinding itu seakan menjadi jendela menuju dunia lain. Dunia yang tak pernah Yosuki bayangkan sebelumnya. Tubuhnya masih terasa sakit setelah terjatuh. Napasnya masih berat, tapi matanya terpaku tak bisa berpaling. Di kamar sebelah, sosok wanita itu bergerak dengan tenang namun mengerikan. Noriko. Rambut bob halusnya sedikit berantakan,
Beberapa helai menempel di pipi pucatnya yang basah oleh keringat. Gaun tipis yang menempel di tubuh jam pasirnya kini ternoda merah, melekat pada lekuk tubuhnya. Ia berlutut di samping pria malang yang sudah tak bernyawa, lalu dengan gerakan perlahan, menusukkan kembali pisaunya ke dada korban, hanya untuk memastikan. Suara daging yang sobek terdengar samar, membuat bulu kuduk Yosuke berdiri. Normalnya, siapapun akan panik, akan lari atau menelpon polisi. Tapi Yosuke justru terpaku. Ada sesuatu yang aneh merayap di dalam dirinya. Matanya menyusuri gerakan Noriko, lengannya yang lentur, cara bibirnya terangkat sedikit, dan sorot matanya yang berubah-ubah. Dingin, kemudian hangat sekejap, lalu kembali dingin. Ia seperti malaikat cantik yang menyamar sebagai iblis. Dan Yosuke, untuk alasan yang tak ia mengerti, merasa terperangkap dalam pesonanya. Noriko kemudian berdiri, tubuhnya tegak namun gemetar tipis. Ia menatap cermin di dinding, melihat bayangannya sendiri. Di sana, ia tersenyum tipis. Senyum yang entah ditujukan pada dirinya atau pada sosok lain yang bersembunyi di balik pikirannya. Ada dualitas yang jelas, seakan dua pribadi berbeda hidup dalam satu tubuh. Diamlah, suara Noriko lirih, seakan berbicara kepada bayangannya sendiri. Jangan ganggu aku malam ini. Yosuke menahan napas. Jantungnya berdetak keras, bukan hanya karena ngeri, tapi juga karena rasa ingin tahu yang menyala seperti api. Wanita itu bukan hanya cantik. Ia berbahaya, liar, tak tertebak. Ketika Noriko berjalan melewati tubuh korban, kain gaunnya sedikit terangkat, memperlihatkan betis putih mulusnya yang berlumuran darah. Cahaya lampu kuning remang di kamarnya membuat adegan itu terlihat seperti potongan film surrealis, indah sekaligus menakutkan. Yosuke menggenggam lututnya erat-erat. Apa yang salah denganku? Batinnya. Ia baru saja gagal mati, namun kini ia duduk di lantai, memandangi seorang pembunuh, dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, tertarik. Tatapan Noriko tiba-tiba beralih. Kepalanya sedikit menoleh, seakan ia merasakan sesuatu. Yosuke tersentak, cepat-cepat menjauh dari lubang itu. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia kembali mengintip. Mata Noriko menatap lurus ke arah dinding yang bolong. Senyum samar terbentuk di bibirnya yang penuh. Senyum itu bukan milik korban, bukan milik orang biasa. Itu senyum milik seseorang yang tahu rahasia besar, dan tahu bahwa rahasia itu kini dibagi. Yosuke tercekat. Tubuhnya kaku, seolah waktu berhenti. Noriko berjalan perlahan mendekat, langkah kakinya lembut namun menegangkan. Bayangan tubuhnya semakin besar mendekati lubang itu. Ia berjongkok, hanya beberapa sentimeter dari tatapan Yosuke. Mata gelapnya berkilau, menembus lubang kecil itu. Apakah kau melihatku? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat Yosuke merinding. Bukannya mundur, Yosuke justru tak bisa mengalihkan pandangannya. Ada bagian dalam dirinya yang ingin kabur sejauh mungkin, tapi ada juga bagian yang lebih besar yang ingin tetap di sana, terkunci dalam tatapan wanita itu. Dan di detik itu, Yosuke tahu, hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Ia baru saja masuk ke dalam pusaran gelap yang mungkin akan menelannya, tapi entah kenapa, ia tidak merasa takut. Ia merasa hidup. Lubang kecil di dinding itu sudah berubah menjadi magnet. Yosuke tidak bisa berhenti menempelkan wajahnya, meski jantungnya berdebar keras. Sorot mata Noriko di balik lubang seakan menelanjangi jiwanya, menembus ke bagian paling rapuh dalam dirinya. Bukannya berteriak atau menutupi diri, Noriko justru menyunggingkan senyum samar, senyum yang mengundang sekaligus menakutkan. Dengan gerakan lembut, ia bangkit dari jongkoknya dan melangkah menuju pintu apartemennya. Langkah kakinya pelan, hampir tanpa suara, seperti predator yang tahu mangsanya sudah pasrah. Detik berikutnya, terdengar ketukan di pintu Yosuke. Suara itu sederhana,
tapi cukup membuat tubuh Yosuke membeku. Buka pintunya, suara Noriko terdengar, tenang tapi penuh tekanan. Yosuke ragu. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Otaknya berteriak agar ia jangan membuka, agar ia kabur, melapor, apapun. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari logikanya. Ia ingin melihat wanita itu lebih dekat. Ia ingin memastikan bahwa sosok yang barusan ia saksikan benar-benar nyata. Pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri Noriko, rambut bobnya jatuh rapi di bahu, kulitnya pucat bercahaya di bawah lampu koridor, dan bibirnya merah penuh, seolah menantang untuk disentuh. Tubuhnya yang ramping sensual masih menyisakan noda darah di gaunnya. Namun entah bagaimana, noda itu malah menambah aura menggoda. Yosuke tercekat. Kata-kata hilang dari mulutnya. Noriko menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tak kau lihat. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan di telinga. Yosuke mundur selangkah, tapi Noriko mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. Aroma samar parfum bercampur dengan bau besi darah menempel di udara. Apakah kau takut padaku? Tanya Noriko, matanya menyipit penuh misteri. Yosuke menelan ludah, tak sanggup menjawab. Tubuhnya tegang, tapi matanya tak bisa melepaskan diri dari pesona Noriko. Ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak ingin lari, tapi ada pula sesuatu yang lebih dalam, yang justru ingin larut dalam sorot matanya. Noriko mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang lentik menyentuh pipi Yosuke, lembut namun menimbulkan kejutan listrik yang membuatnya gemetar. Sentuhan itu bukan ancaman, melainkan undangan. Noriko tersenyum lebih lebar. Kau berbeda. Orang lain pasti sudah kabur, tapi kau berdiri di sini, menatapku seolah kau menyukaiku. Yosuke terdiam, wajahnya memanas. Ia tidak pernah bisa dekat dengan wanita sebelumnya, apalagi seindah ini. Namun kini, meski ia tahu bahaya yang nyata di hadapannya, ia tak bisa menyangkal perasaan aneh yang tumbuh di dadanya. Noriko mendekatkan wajahnya sedikit lebih dekat. Bibirnya hanya sejengkal dari bibir Yosuke. Napas hangatnya menyapu kulitnya, membuat detak jantungnya kacau. Rahasiaku, bisiknya, sekarang juga rahasiamu. Yosuke gemetar, lalu mengangguk pelan, meski ia tak sepenuhnya mengerti apa arti ucapannya sendiri. Noriko menatapnya sebentar lagi, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Suara tawanya merdu tapi ada nada gila yang samar. Ia berbalik perlahan, melangkah pergi menuju apartemennya tanpa menoleh lagi. Yosuke berdiri kaku di depan pintu, masih bisa merasakan jejak jari Noriko di pipinya. Ia tidak tahu apakah baru saja diancam, diuji, atau diajak masuk ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Tapi satu hal pasti, ia sudah tak bisa mundur. Untuk pertama kalinya setelah lama hidup dalam bayangan, Yosuke merasa dirinya ditarik menuju cahaya berbahaya bernama Noriko. Malam-malam berikutnya terasa berbeda bagi Yosuke. Ia tak lagi menatap layar laptop atau botol kosong di meja, melainkan menunggu suara langkah kaki dari kamar sebelah. Ada semacam getaran di dadanya setiap kali mendengar Noriko berjalan mondar-mandir. Hubungan yang dimulai dengan sebuah lubang di dinding kini berubah jadi semacam jendela rahasia, di mana tiap tatapan singkat membawa debaran asing. Noriko sendiri tak pernah menunjukkan rasa bersalah. Ia justru sering menghampiri kamar Yosuke dengan alasan sepele, sekadar bertanya apakah suara musiknya terlalu keras, atau tiba-tiba meminjam korek api meski Yosuke tahu ia jarang merokok. Setiap kali muncul, Noriko berdiri terlalu dekat. Aroma parfumnya yang lembut namun menusuk mengisi ruang sempit itu, membuat Yosuke sulit bernapas. Kenapa kau selalu menatapku seperti itu? Tanya Noriko suatu malam, suaranya lirih tapi penuh tantangan. Yosuke tersentak. Aku tidak. Noriko tersenyum samar, lalu mendekatkan wajahnya begitu dekat hingga Yosuke bisa merasakan hangat napasnya.
Kau selalu gugup. Tapi matamu, jujur. Detik itu, jantung Yosuke berpacu. Tangannya tak sengaja menyentuh lengan Noriko, dan alih-alih menjauh, Noriko membiarkannya. Sentuhan itu sederhana, tapi seolah listrik mengalir dari kulit ke kulit. Ada magnet yang membuat Yosuke sulit berpaling. Hari-hari selanjutnya, interaksi mereka makin sering. Noriko kadang muncul dengan secangkir kopi, kadang mengetuk pintu hanya untuk duduk diam di kamar Yosuke tanpa banyak bicara. Kadang mereka berbagi tawa singkat, kadang hanya saling menatap lama dalam sunyi. Namun dalam setiap momen itu, Yosuke merasa dirinya makin terjerat. Satu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Noriko datang dengan rambut basah dan pakaian menempel di tubuhnya. Yosuke buru-buru memberinya handuk, tapi Noriko hanya menatap dengan tatapan penuh rahasia. "Kenapa kau selalu peduli?" bisiknya sambil meraih handuk dari tangan Yosuke. "Karena aku tidak bisa melihatmu begini," jawab Yosuke, suaranya nyaris tenggelam dalam deras hujan. Noriko menatapnya beberapa detik, lalu tiba-tiba menunduk dan mengecup bibirnya sekilas. Ringan, cepat, tapi cukup untuk membuat dunia Yosuke runtuh sekaligus mekar dalam sekejap. Ciuman itu bukan milik gadis polos. Ada ketegasan, ada semacam kekuasaan tersembunyi. Dan meski hanya sekejap, Yosuke merasa tubuhnya terbakar. Ia ingin lebih, tapi Noriko sudah menjauh, menyisakan senyuman tipis. "Jangan jatuh hati padaku," katanya sambil melangkah keluar. "Aku berbahaya." Namun justru kalimat itulah yang semakin mengikat Yosuke. Malam itu ia tak bisa tidur. Bibirnya masih bergetar, dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu ada sisi kelam yang mengintai di balik sorot mata Noriko. Tapi di saat yang sama, justru kegelapan itu membuatnya ingin menyelam lebih dalam. Yosuke sadar, dirinya sedang masuk ke pusaran yang bisa menghancurkan. Tapi entah kenapa, ia rela tenggelam, asal ada Noriko di dalamnya. Malam itu, Yosuke terbangun oleh suara gaduh dari kamar sebelah. Bukan langkah ringan Noriko, melainkan sesuatu yang kasar, seperti furnitur yang didorong paksa. Dadanya berdegup tak karuan. Ia mendekat ke dinding, menempelkan telinga, lalu mendengar suara Noriko, atau lebih tepatnya, dua suara yang keluar dari mulut orang yang sama. Satu lembut, penuh rayuan, hampir seperti bisikan yang pernah menina bobokannya. Namun, yang lain dingin, terpotong-potong, dengan nada memerintah dan kejam. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Yosuke melongok melalui lubang kecil di dinding. Matanya membelalak. Noriko berdiri di tengah kamar, tubuhnya dipenuhi darah. Tangan menggenggam pisau yang masih meneteskan cairan merah. Tapi wajah itu bukan Noriko yang biasa. Senyumannya bengis, matanya liar, seolah penuh nafsu untuk menghancurkan. "Diamlah." Suara dingin itu terdengar, lalu tiba-tiba ia tertawa, berganti dengan suara manis, seolah berbicara kepada kekasih imajiner. "Kau tahu aku selalu mencintaimu, meski begini caranya." Yosuke menutup mulutnya, berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Tapi pintu kamarnya tiba-tiba diketuk keras. "Yosuke." Suara Noriko, versi yang lembut. Panik, ia buru-buru mundur, namun pintu sudah terbuka. Noriko melangkah masuk, wajahnya kini bersih, rambutnya tergerai rapi, seolah darah yang ia lihat barusan hanya ilusi. Senyum itu kembali, hangat namun berbahaya. "Apa kau menguping?" tanyanya dengan nada menggoda, tapi matanya menyelidik. Aku." Yosuke tercekat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Noriko mendekat, jemarinya menyusuri pipi Yosuke dengan lembut. "Tak perlu takut." Ia menunduk, berbisik di telinganya. "Kau sudah melihat sisi lainku, bukan?" Yosuke gemetar. Aku tidak mengerti. Itu tadi siapa?" Senyum Noriko melebar,
Namun kali ini berbeda, senyum yang membuat darah berdesir. Itu aku juga. Ada aku yang lembut, ada aku yang haus darah. Dua jiwa dalam satu tubuh. Ia menarik wajah Yosuke mendekat, mata mereka hanya berjarak beberapa senti. Kau takut padaku, Yosuke? Ia ingin berkata ya. Ia ingin lari sejauh mungkin dari wanita ini. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak. Rasa takut itu justru bercampur dengan adrenalin, membuatnya merasa hidup dengan cara yang tak pernah ia alami sebelumnya. Aku tidak tahu, jawab Yosuke jujur, suaranya bergetar. Noriko tertawa pelan, sensual sekaligus menusuk. Bagus. Karena hanya yang berani yang boleh tinggal di sisiku. Ia menunduk lagi, mencium bibir Yosuke lebih lama kali ini, dalam, seolah ingin menegaskan kekuasaannya. Ciuman itu campuran antara kelembutan dan ancaman. Lidahnya menuntut, tangannya mencengkeram tengkuk Yosuke, membuatnya tak bisa mundur. Saat akhirnya Noriko melepaskannya, Yosuke terengah, tubuhnya panas dingin. Kau sudah masuk ke duniaku, Yosuke, katanya lirih, menatap lurus ke dalam matanya. Tak ada jalan keluar lagi. Yosuke hanya bisa terdiam, terperangkap dalam tatapan yang mematikan sekaligus memikat. Ia tahu kebenaran Noriko bisa menghancurkannya. Tapi di saat yang sama, ia merasa hanya Noriko, dengan segala kegelapan dan cahaya dalam dirinya, yang mampu membuatnya merasa benar-benar hidup. Dan pada malam itu, Yosuke menyerah pada dirinya sendiri. Ia memilih tetap tinggal di sisi Noriko, apapun risikonya. Sejak malam pengakuan itu, hidup Yosuke tak lagi sama. Noriko kerap datang tanpa permisi, mengetuk pintu dengan senyum penuh rahasia, atau kadang langsung masuk begitu saja. Kehadirannya mengisi ruang apartemen yang selama ini sunyi, tapi juga menciptakan ketegangan yang tak bisa Yosuke pahami. Ia tahu betul, setiap kali Noriko ada di sisinya, bahaya ikut melingkari tubuhnya. Namun, justru itulah yang membuatnya sulit melepaskan diri. Malam itu, musim gugur menebarkan udara dingin di luar. Hujan tipis mengguyur Tokyo, menetes di jendela apartemen Yosuke. Ia duduk di lantai, merenung, ketika pintu terbuka perlahan. Noriko masuk, membawa aroma parfum bunga bercampur samar bau logam yang entah dari mana asalnya. Sendiri lagi, suaranya lembut, seolah menggoda sekaligus menenangkan. Yosuke menoleh. Noriko berdiri di sana, tubuh jam pasirnya terbalut sweater tipis warna hitam. Rambut bobnya sedikit basah oleh hujan, menempel di pipinya. Matanya gelap, namun berkilau seperti menyimpan rahasia yang tak akan pernah selesai diceritakan. Aku, memang selalu sendiri, jawab Yosuke, lirih. Noriko berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi pasti, seperti predator yang tahu mangsanya tak bisa lari. Ia duduk di samping Yosuke, jarak tubuh mereka terlalu dekat. Jemarinya menyusuri lengan Yosuke dengan sentuhan ringan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak lagi, bisiknya. Kau punya aku. Hening merayap, hanya terdengar suara hujan. Yosuke bisa merasakan detak jantungnya sendiri, keras dan cepat. Noriko menyandarkan kepalanya ke bahunya, lalu melingkarkan lengannya di pinggang Yosuke. Pelukan itu hangat, tapi juga menekan, seolah ingin menjeratnya. Yosuke menelan ludah. Noriko, aku tahu siapa dirimu. Noriko tersenyum tipis, matanya tetap menatap ke depan. Dan kau tetap membiarkanku di sini. Itu artinya kau sudah memilih, Yosuke. Ia menoleh, wajah mereka begitu dekat. Dalam sekejap, Noriko menempelkan bibirnya ke bibir Yosuke. Ciuman itu dalam, panas, penuh tensi. Lidahnya menuntut, membuat Yosuke kehilangan kendali. Tangannya tanpa sadar meraih pinggang Noriko, menariknya lebih dekat. Tubuh mereka saling menempel, panas dan dingin bercampur di antara kain tipis pakaian yang mereka kenakan.
Noriko berhenti sejenak, menatap matanya dengan sorot yang membakar. Kau takut padaku? Tanyanya pelan. Yosuke menggeleng, meski tubuhnya gemetar. Aku terjebak padamu. Senyum Noriko melebar, sensual dan menakutkan sekaligus. Ia kembali mencium Yosuke, kali ini lebih lembut, namun tetap mendominasi. Tangannya menyusuri leher Yosuke, meninggalkan jejak dingin di kulitnya. Di antara ciuman itu, Yosuke merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya gairah, tapi juga kebutuhan. Ia butuh Noriko seperti ia butuh udara. Bahayanya, kegilaannya, bahkan sisi gelap yang mengancam, semua itu justru membuatnya merasa nyata, merasa hidup. Malam itu, mereka berpelukan lama di lantai apartemen kecil itu, dengan hujan sebagai saksi. Ciuman demi ciuman, sentuhan demi sentuhan, semua membuat batas antara cinta dan kehancuran semakin kabur. Dan Yosuke tahu, ia tak lagi bisa kembali. Ia sudah terjerat dalam cinta gelap Noriko. Tokyo malam itu tenggelam dalam sunyi yang aneh. Dari balik jendela apartemennya, Yosuke menatap lampu kota yang berkedip samar. Hatinya gelisah, seperti menanti sesuatu yang tak bisa ia namai. Dan benar saja, ketukan lirih terdengar di pintunya. Ia tahu siapa yang datang. Noriko masuk tanpa bicara, wajahnya pucat, rambut bob yang biasanya rapi kini kusut berantakan. Sweater putih yang ia kenakan tercoreng merah gelap, darah yang masih segar. Bau logam langsung memenuhi ruangan, menusuk hidung Yosuke. Noriko, suaranya parau, separuh takut, separuh rindu. Wanita itu menatapnya dengan mata gelap yang berkilat liar. Tangannya masih gemetar memegang pisau, lalu dengan santai ia meletakkannya di meja. Aku melakukannya lagi, katanya pelan, hampir seperti pengakuan dosa. Yosuke membeku. Ada jasad di luar sana, seseorang yang tak lagi bernyawa karena wanita di depannya. Tapi alih-alih mundur, ia justru melangkah maju. Dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Ngeri, namun juga terpikat. Noriko menunduk, seolah lelah. Kau pasti membenciku. Kau pasti ingin lari sekarang. Namun, Yosuke malah meraih bahunya, mendekapnya erat. Darah dari pakaiannya menempel ke tubuh Yosuke, menodai kaos tipisnya, tapi ia tak peduli. Ia hanya bisa merasakan tubuh Noriko yang bergetar di pelukannya. Aku tidak bisa membencimu, bisiknya di telinga Noriko. Kau membuatku hidup. Noriko mendongak, menatapnya. Ada senyum pahit di bibir penuh itu. Lalu tiba-tiba, ia menarik wajah Yosuke, mencium bibirnya dengan brutal. Ciuman itu penuh darah, rasa logam menempel di lidah Yosuke, namun gairah mengalir deras di antara mereka. Tubuh mereka saling menempel, Noriko mendorong Yosuke ke dinding. Pelukannya erat, seolah ingin menghancurkan sekaligus menyelamatkan. Darah di bajunya mengotori kulit Yosuke, meninggalkan jejak panas dan dingin bercampur. Yosuke tak melawan. Ia merespons, tangannya meraih pinggang Noriko, menariknya lebih dekat. Ciuman itu berubah. Dari liar menjadi dalam, dari brutal menjadi penuh kerinduan. Napas mereka saling bertabrakan, panas, terburu-buru, seolah malam itu bisa mengakhiri segalanya. Lihat dirimu, bisik Noriko di sela ciuman, suaranya serak. Kau tidak takut. Kau bahkan merindukan ini. Yosuke menatapnya dengan mata berkaca. Aku takut, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Noriko terkekeh pelan, senyum yang sekaligus menggoda dan menyayat. Ia menempelkan dahinya ke dahi Yosuke, jari-jarinya menyusuri leher pria itu. Kau sudah gila sepertiku, Yosuke. Dan mungkin itu benar. Karena malam itu, di apartemen kecil yang berlumuran bayangan dan darah, mereka tenggelam dalam pelukan yang lebih dari sekadar hasrat, sebuah ikatan gelap yang menjerat jiwa. Yosuke tahu, dengan setiap ciuman yang berlumur dosa,
Dengan setiap sentuhan yang menyalakan api di tubuhnya, ia semakin dalam masuk ke dunia Noriko. Dunia yang penuh darah, tapi juga penuh cinta yang tak bisa ia lepaskan. Malam itu Tokyo tenggelam dalam keheningan yang menakutkan, hanya suara angin musim gugur yang berdesir di antara celah jendela. Apartemen Yosuke dipenuhi bayangan temaram dari lampu meja yang redup. Noriko duduk di tepi ranjangnya, rambut bobnya terurai berantakan, tubuhnya masih berlumuran sisa noda merah yang tak sempat benar-benar ia bersihkan. Yosuke berdiri di hadapannya, tangan gemetar, matanya tak bisa berpaling. Wanita ini, dengan segala kegelapan yang menyelubungi dirinya, adalah satu-satunya cahaya yang pernah ia lihat dalam hidupnya yang muram. Noriko menunduk, jemarinya meremas sepre. Aku, suaranya pecah, berbeda dari biasanya. Aku sudah terlalu jauh. Aku bukan manusia normal, Yosuke. Aku monster. Hening panjang menyelimuti kamar. Yosuke mendekat, lututnya bergetar, lalu ia berjongkok di hadapan Noriko. Ia meraih wajahnya, mengangkat dagu halus itu hingga mata mereka bertemu. Mata Noriko bergetar, basah oleh air yang jarang ia tunjukkan. Noriko. Suara Yosuke serak namun tegas, aku sudah melihat sisi tergelapmu. Aku tahu kau berlumur darah, aku tahu kau bisa menghancurkanku kapan saja. Tapi justru itulah aku mencintaimu. Air mata akhirnya jatuh di pipi Noriko, sesuatu yang tak pernah Yosuke bayangkan. Kenapa? Kenapa kau memilihku? Padahal aku bisa saja membunuhmu sekarang juga. Yosuke tersenyum pahit, menempelkan dahinya ke dahinya. Karena tanpamu, aku sudah mati sejak lama. Kau alasan aku masih bernapas. Noriko terisak kecil, lalu tiba-tiba meraih wajah Yosuke dan mencium bibirnya. Bukan ciuman brutal seperti sebelumnya, melainkan dalam, penuh getaran emosi yang selama ini ia pendam. Yosuke membalas, membiarkan seluruh dirinya larut dalam rasa itu. Pelukan mereka mengencang. Tubuh Noriko bergetar, tapi kali ini bukan karena amarah atau kegilaan, melainkan kelembutan yang ia sembunyikan selama ini. Yosuke meraih pinggangnya, mendekapnya lebih dekat, hingga tubuh mereka saling melebur. Dalam remang cahaya, pakaian mereka terlepas perlahan, tanpa terburu-buru, seolah setiap lapisan kain yang jatuh adalah simbol runtuhnya dinding yang selama ini mereka bangun. Kulit bertemu kulit, dingin bercampur hangat, darah yang menodai Noriko berganti menjadi sentuhan yang intim. Malam itu, mereka bersetubuh untuk pertama kalinya. Gerakan mereka bukan hanya didorong oleh gairah, tetapi oleh rasa putus asa dan cinta yang membakar. Yosuke menyusuri tubuh Noriko dengan hati-hati, memperlakukan setiap inci dirinya seolah rapuh. Meski ia tahu wanita itu jauh dari rapuh. Noriko membalas dengan penuh kerinduan, kuku namun juga lembut, seakan ingin memastikan Yosuke tahu betapa ia butuh dirinya. Napas mereka saling berburu, desah mereka bercampur dengan suara hujan yang mulai turun di luar. Setiap gerakan adalah pengakuan, setiap pelukan adalah sumpah bisu yang hanya mereka berdua pahami. Ketika akhirnya mereka mencapai puncak bersama, Noriko menjerit lirih, suaranya pecah di dada Yosuke. Ia menggenggam tubuh pria itu erat-erat, seolah takut jika ia melepaskannya, dunia akan kembali runtuh. Aku mencintaimu, Yosuke, bisiknya dengan suara yang bergetar, untuk pertama kalinya jujur tanpa topeng. Yosuke mengecup keningnya, memeluknya lebih erat. Dan aku akan selalu memilihmu, Noriko. Apapun yang terjadi. Di malam penuh darah dan cinta itu, dua jiwa yang hancur akhirnya bersatu. Bukan dalam kesempurnaan, melainkan dalam kejujuran paling kelam. Dan untuk pertama kalinya, Yosuke merasa ia benar-benar hidup. Tokyo menyambut pagi dengan langit kelabu dan udara dingin khas musim gugur. Daun-daun berwarna jingga, merah, dan coklat berguguran di sepanjang jalan, menutupi trotoar dengan karpet lembut yang berderak ketika diinjak. Yosuke melangkah perlahan di samping Noriko,
Tangannya erat menggenggam jemari halus wanita itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Noriko pagi itu. Rambut bobnya yang berkilau kecoklatan tertiup angin, wajahnya bersih tanpa noda, dan senyumnya, untuk pertama kalinya, murni, tanpa bayangan darah di baliknya. "Aku sudah memutuskan," katanya lirih, matanya menatap lurus ke depan. "Aku akan berhenti." Yosuke menoleh, menatapnya penuh ragu sekaligus harap. "Berhenti? Membunuh?" Noriko mengangguk pelan. "Ya, demi kau. Demi kita." Ia menarik napas panjang, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah beban berat yang dilepaskan. "Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan melawan diriku sendiri. Tapi aku ingin mencoba. Untuk pertama kalinya, aku ingin hidup, bukan hanya bertahan." Yosuke terdiam, dadanya sesak oleh emosi yang sulit dijelaskan. Ia tahu Noriko bukan wanita biasa. Ia tahu sisi gelapnya bisa muncul kapan saja, menelan segalanya. Tapi mendengar pengakuan itu, Yosuke merasakan sebuah cahaya kecil menyelinap masuk dalam hidupnya yang selama ini dipenuhi kegelapan. Ia meremas tangan Noriko lebih erat. "Kalau begitu, kita hadapi bersama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu." Noriko berhenti sejenak, menoleh padanya dengan mata basah. Senyum itu muncul lagi, senyum yang tak lagi menakutkan, tapi hangat. Ia mendekat, berbisik, "Kau gila, Yosuke. Tapi mungkin hanya orang gila yang bisa mencintaiku." Mereka tertawa kecil, suara tawa yang sederhana namun terasa seperti musik di tengah kesunyian musim gugur. Mereka berjalan lagi, melewati toko-toko kecil, lampu jalan yang redup, dan aroma kopi yang menyeruak dari kafe di pinggir jalan. Orang-orang lalu lalang tanpa tahu apa yang tersembunyi di balik sepasang kekasih ini. Bahwa wanita cantik itu pernah berlumur darah, dan pria di sisinya pernah berdiri di ambang kematian. Namun, di mata mereka sendiri, dunia terasa berbeda. Bukan lagi tentang masa lalu yang kelam, melainkan tentang kemungkinan yang baru. Yosuke melirik Noriko yang kini menyelipkan lengannya ke dalam lengannya. "Apa kau yakin?" tanyanya pelan. Noriko tersenyum samar. "Tidak pernah. Tapi aku yakin padamu." Daun-daun kembali jatuh, berputar di sekitar kaki mereka. Angin membawa kesejukan, seolah Tokyo sendiri menjadi saksi akan langkah baru yang mereka ambil. Meski jalan di depan penuh misteri, mereka tetap berjalan, bergandengan tangan, seakan tak ada yang bisa memisahkan mereka. Di dalam hati Yosuke, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Bayangan masa lalu mungkin akan terus menghantui, dan sisi gelap Noriko tidak akan hilang begitu saja. Namun, cinta yang mereka genggam hari itu terasa cukup kuat untuk menantang segalanya. Dan dengan setiap langkah, Yosuke merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan. Tokyo di musim gugur menjadi saksi. Dua jiwa yang hancur kini memilih untuk bangkit bersama, menulis kisah baru di atas puing-puing kegelapan mereka. Cinta itu, meski lahir dari darah dan air mata, kini memberi mereka awal yang baru. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.